Mahasiswa kampret, kalau kayak gini nih kapan kamu selesai kuliah nih? Saya akan tugas kuliah nggak ada dikerjakan satu pun. Pengen pakai toga pula itu mahasiswa kampret kayak gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jumpa kembali kita di channel kesayangan kita ini, channel tempat berbagi ilmu dan pengetahuan. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menampilkan hal yang berbeda, dan tetapi ini adalah bagi saya pribadi adalah sebuah hal yang sangat mengejutkan, di mana akhir-akhir ini kita bisa melihat di media sosial, bisa melihat di YouTube, bisa melihat di TikTok dan sebagainya. Ada beberapa orang murtadin yang berasal dari Aceh, dan mereka seperti mengumbar. Kalau menurut saya pribadi ya, mereka mengumbar identitas mereka sebelumnya itu sebagai orang Aceh, kemudian mereka murtad. Saya tidak tahu nilai apa yang mereka dapatkan dari itu. Tetapi seperti biasanya kawan-kawan, itu kalau ada sesuatu yang bermerek Aceh, itu biasanya di tingkat nasional itu biasanya pasti laris. Misalkan ada artis orang Aceh, atau ada mie Aceh misalkan, atau dan lain-lain sebagainya lah. Yang penting asalkan berbau Aceh, itu nilai jualnya kemungkinan akan lebih tinggi. Nah, apakah ini juga yang membuat mereka kemudian menggembar-gemborkan bahwa mereka itu berasal dari Aceh, kemudian mereka murtad? Dan yang paling saya tidak suka adalah ketika mereka mengajak orang-orang Aceh untuk mengikuti jejak mereka. Nah, seperti bisa kita lihat dalam video ini nanti, ya, salah satu murtadin asal Aceh itu punya sebuah tempat, namanya itu adalah sebuah tempat yang dia beri nama itu, saya nggak katakan ini kantor, mungkin semacam posku lah bagi dia. Itu ada palang atau plakat atau namanya itu adalah Injil Habaget atau Injil Habajroh. Nah, bukan secara tersirat, secara nyata ini adalah menunjukkan bahwa dia lagi mengirim pesan kepada orang Aceh bahwa di dalam Injil itu ada kabar-kabar baik. Kita tidak membahas Injil, kawan-kawan sekalian, tetapi kita hanya ingin kali ini kita sebagai orang Aceh merespon, ya, mengungkapkan apa pendapat kita terhadap murtadin yang seperti ini. Baik, segera kita lihat ya. Kita akan nanti membuat kita usahakan akan merespon semua video-video yang ada yang diumbar ya di media sosial, yang kemudian menyentuh kita, menyentuh agama kita, atau menyentuh secara khusus menyentuh suku kita sebagai orang Aceh, itu berhak untuk meresponnya. Nah, kali ini kita akan coba melihat sebuah video dari murtadin Aceh ini, yang namanya itu katanya itu Dedi Saputra. Nah, dia berasal dari Aceh mana itu nanti silakan kawan-kawan selah di internet cari identitasnya dari mana. Saya di video ini tidak akan sementara tidak akan memberi informasi detail tentang dari mana dia berasal, anak siapa, karena saya tidak punya info detail tentang dia. Tapi yang pasti dia mengatakan bahwa dia itu berasal dari Aceh. Nah, untuk kalau kawan-kawan membutuhkan atau ingin tahu dari mana asalnya, Aceh mana, kemudian orang tuanya sebagainya, silakan kawan-kawan nanti cari infonya sendiri-sendiri. Nah, di dalam konten ini kita hanya akan coba
merespon apa-apa saja yang kemudian dia ungkapkan, dia curahkan atau kemudian didiam kepada kita atau kepada ajaran agama kita. Baik, kita lihat videonya, kawan-kawan. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kabar sukacita. Kumpul aja sama Decul di goa lagi kan. Karena bagaimana saya sangat bersukacita karena kembali lagi mengalami banyak hal yang dulunya 2013 sudah pernah saya alami. Entah normal, tanda tuh kan. Perlu dipertanyakan itu. Bentar lagi mau lebaran pula kan tuh, kesepian lagi kan. Dulu semua orang mencari Facebook saya dan meneror saya Facebook saya, dan beberapa hari ini hal itu kembali terjadi lagi karena pernyataan saya tentang orang Aceh yang murtad dan saya mengikuti Tuhan Yesus. Malang Arsenal. Semuanya. Dalam video ini dia katakan bahwa akhir-akhir ini dia itu kembali mendapatkan teror. Dia menuduh orang-orang lain, pengakuan dia bahwa dia mendapatkan teror, baik itu melalui handphone dia dan media sosial yang dia pakai mungkin ya. Kalau menurut saya sebenarnya semua orang akan pasti merespon, apalagi kalau dia kemudian nanti akan menyeret-nyeret dalam di media yang dia pakai itu akan menyeret-nyeret suku atau agama sebelumnya yang dia anut. Pasti orang yang dari suku yang dia seret itu pasti akan merespon. Pasti juga orang yang penganut agama yang sama seperti yang dianut sebelumnya sama dia, itu pasti akan merespon selama pernyataan-pernyataan yang dia ungkapkan atau dia nyatakan itu negatif, ya, negatif terhadap agama-agama orang lain, di mana dia berpandangan bahwa agama sebelum dia anut misalkan itu kurang bagus, atau dia menyinggung suku tertentu atau suku asal dia, pasti orang-orang ini akan merespon. Nah, tergantung respon siapa yang merespon. Kalau orang tersebut seorang yang terpelajar, mungkin dia akan merespon dengan baik dan terpelajar dengan akademis. Tetapi bagi mungkin ada preman yang tersentuh, ya, dia merasa bahwa agama dia juga disinggung-singgung, mungkin dia akan merespon secara preman, dan itu adalah konsekuensi dari sebuah kemurtadan yang kemudian diumbar-umbar di media. Nah, apalagi kemudian menyasar suku-suku atau agama dia yang sebelumnya, pasti orang akan memberikan respon sesuai dengan kapasitas masing-masing orang. Nah, kalau dia ingin misalkan aman dari komentar-komentar yang tidak bagus, dia nggak perlu ngumbar-ngumbar di media sosial. Ya, dia nggak perlu. Kalau dia mau berceramah di tempat dia secara khusus, secara pribadi, silakan saja. Dan yang lucunya dari semua tanggapan itu, kenapa tidak ada satu pun orang yang bertanya, apa benar yang dia omongin itu isinya Alkitab? Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga, buat apa? Bodoh saya nanti. Ya, kita sama-sama tahu lah nasib si Jones bulan puasa ini kan. Tidak ada, saudara. Saya selalu mencoba memberi pancingan-pancingan, dan saya lihat tidak ada satu orang pun yang akan berkata kenapa dia ikut Tuhan Yesus. Apa yang dia omongin dia ini benar. Dan yang lucunya, kenapa tidak ada satu orang pun yang mencoba untuk membuka Alkitab. Kenapa harus... Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga, buat apa? Bodoh saya nanti.
Sahur bangun sendiri, nggak ada yang bangunin kan. Pas buka, pengen pula buka bareng, tapi sama siapa buka lagi kan? Bukan takut dosa, saudara. Nah, kami itu mungkin tidak mau buka Alkitab, ya karena kami sudah punya kitab sendiri. Yang kami yakini, kitab kami itu lebih sempurna, lebih lengkap, lebih autentik, lebih asli, lebih terjamin kemurniannya. Jadi, kenapa kami harus membuka Alkitab saudara? Nah, kalau kami membuka Alkitab saudara, nggak berdosa juga sepertinya. Silakan saja kalau hanya untuk mempelajari apa isinya. Tetapi ya, ini bukan kata saya, tetapi orang Kristen sendiri mengatakan bahwa kalau kita membuka Alkitab itu, kita menjadi bodoh. Nggak percaya? Coba kita lihat yang ini, videonya. Video orang Kristen, namanya ini Deoliva Yumara. Kita saksikan. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Dikasih beberapa kali penalti kan, terus gagal dan menang, tapi nggak bisa juga juara La Liga kan. Mau gimana lagi kan? Takut dosa. Sedangkan saudara merokok, minum alkohol, bahkan mungkin masih sering telat sholat, itu dosa saudara. Tapi untuk buka Alkitab, ini Alkitab saya sudah sangat lusuh saudara. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Saudara kenapa harus takut dengan buka Alkitab dan mencoba mencari tahu apa damai sejahtera yang si Dedi katakan itu, yang si Bang Fendi katakan itu? Apa benar damai sejahtera itu yang mereka peroleh? Ini ada satu nama lagi yang dia sebutkan tadi. Itu Bang Fendi. Nah, kalau nggak salah saya ini Effendi Usman. Effendi Usman ini juga mengaku bahwa dia murtadin dari Aceh. Nanti insya Allah lain kali kita juga akan mencari videonya dan kita reaksi ya. Kita reaksi apa namanya, tingkah pola apa yang juga telah dilakukan oleh si Effendi Usman ini. Sekarang kita lanjut nonton video. Jika saudara berkata saya mengikuti Tuhan Yesus karena dibayar, saya mau katakan seperti ini. Siapapun yang bisa membuktikan saya mengikuti Tuhan Yesus digaji sebulan. Katakanlah saya ada yang gaji saya sebulan 2 juta aja. Kristen tolol, bodoh tolol. Kristen tolol, bodoh tolol. Karena saya ini sudah miring, otak saya sudah miring. Dari hari pertama saya dibayar sampai dengan hari ini, uang itu akan saya berikan untuk saudara. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau memang saudara bisa buktikan, nggak apa-apa deh. Memang kalau ada yang bisa membuktikan kamu itu masuk Kristen, dia ini masuk Kristen gara-gara uang, memang uangnya masih ada. Bulan Ramadan masih juga sendiri lagi ya. Saya mau dibalikin ke Islam, nggak apa-apa. Saya siap kok dikembalikin ke Islam kalau saudara bisa buktikan itu. Tapi lucunya kalau saudara mau bilang halal darah dia, saya lupa saya bawa kartu PMI saya. Karena saya itu saudara 3 bulan sekali pasti donor darah. Jadi kalau ada yang bilang darah saya halal, nggak usah saudara ragukan lagi. 3 bulan sekali saya pasti donor darah saudara. Jadi saudara jangan bilang darah saya halal karena sudah banyak orang yang terima darah saya di kantor PMI. Apa hubungannya darah dia halal dengan PMI? Terus dia terakhir juga mengatakan bahwa darahnya nggak halal. Pening saya dengar ya, pening saya.
Ya, kasihan juga kan. Ya, memang udah nasib itu kalau nggak juara ya nggak bisa juara. Pening saya dengarnya si Deddy Syaputra ini. Aduh, rugi dia murtad, rugi. Ya, nasib dia lah ya, kawan-kawan. Tapi kita doakanlah semoga dia juga dapat kembali petunjuk hidayah, kembali ke jalan yang benar, sehingga juga dia juga tidak kemudian mengajak orang lain untuk ikut ke keyakinan dia yang menurut kita, yang menurut keyakinan kita itu adalah keyakinan yang salah. Kita lanjut videonya. Dan jika saudara berkata, hal apa yang saya alami ketika saya masuk mengenal Yesus? Yang pertama, keraguan memang benar, karena bagaimanapun saya harus meragukan Yesus, karena dari kecil tidak pernah diajarkan mengenai siapa itu Yesus dan kenapa saya harus percaya kepada Yesus. Jadi hal yang pertama saya alami, ya jujur saya ragu. Sampai pada akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka artikel-artikel mengenai kekristenan. Waktu itu saya hampir setiap hari ke warnet. Karena Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga, buat apa? Bodoh saya nanti. Ya, ya masuk gua aja decil lagi kan. zaman 2010 itu internet tidak sebagus sekarang, saudara. Jika saudara tahu, 2010 itu internet masih sangat tidak bagus, apalagi di daerah Aceh sana. Jadi ya andalan saya ke warnet. Di warnet saya membaca banyak artikel dan mencoba mempelajari banyak sekali artikel sampai pada suatu hari saya di 2013 saya menemukan satu artikel dan saya berpikir, ya ini cara Tuhan. Karena urusan Tuhan harus diselesaikan dengan Tuhan. Ini hutang dosanya dengan Tuhan, saudara. Melalui kakek buyut saya yaitu Nabi Adam. Rupanya Deddy Syaputra ini korban warnet, saudara-saudara. Korban warnet. Warnet. Nah, Lihatlah minggu-minggu awal ini banyak Jones pergi ke masjid itu, pergi tarawih kan, tahu aja lah apa tujuannya pergi tarawih kan. Kasihan si Jones kan. oleh karena itu saya mengimbau nih kepada ayah, ibu, bapak, mama, abi, umi, itu hati-hati dengan internet, terutama untuk anak-anak kita ya, terutama untuk anak-anak kita yang belum cukup kemampuannya untuk menyaring segala informasi yang didapat. Apalagi sekarang bukan zaman warnetnya lagi, Bapak Ibu sekalian. Ketika zaman si Deddy Syaputra ini murtad, dia itu masih zaman warnet. Nah, sekarang hampir di semua rumah, hampir semua anak-anak kita itu memegang HP. Dan itu semua terkoneksi ke internet. Dan mereka bisa dapatkan apa saja informasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui video singkat ini, saya menghimbau juga supaya kita bijak memberikan HP atau memberikan akses internet ke anak kita, baik itu HP maupun laptop, komputer dan sebagainya, itu diawasi dengan bijak. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini tidak mendapatkan info-info yang kemudian bisa menyesatkan mereka dan kemudian juga akan berakibat fatal bagi akidah mereka. Ya, saya harus merendah diri ketika saya tahu hal itu. Saya tidak boleh berkata, ya ini nggak masuk akal. Memang nggak masuk akal, tapi jika saudara mau sedikit saja mengosongkan isi kepala saudara, kosongkan sedikit hati saudara, dan buka kembali. Biarkan Allah yang berbisik kepada saudara. Biarkan Allah yang memberikan saudara pengetahuan serta hikmahnya itu. Supaya apa? Saudara bisa merasakan kasih, damai, sejahtera seperti yang kami alami saat ini. Nah, ini merupakan salah satu trik bagi orang-orang untuk mengganti keyakinan. Trik ini adalah trik yang sudah lumrah biasanya dilakukan.
Nah, biasa memang mereka melakukan dengan menyuruh target mereka itu untuk mengosongkan dulu isi pikiran mereka. Nah, ketika kosong, ketika pikiran kita sudah kosong, mereka kemudian nantinya menimpalinya dengan isi pikiran yang akan diisi ke dalam pikiran kita. Nah, sehingga teknik seperti ini akan efektif biasanya dilakukan untuk orang-orang yang mempunyai pendirian yang tidak belum kokoh. Nah, teknik ini biasanya digunakan oleh para pelaku hipnotis. Nah, ini salah satunya. Nah, mereka cuci dulu otak kita, mereka kosongkan, kemudian baru mereka isi dengan hal-hal baru sesuai keinginan mereka. Nah, si Dedi ini sudah mulai mengajak kita untuk berpikir kembali tentang akidah yang selama ini tertanam di dalam pikiran kita, yang selama ini kita yakini benar. Nah, ini salah satu trik kawan-kawan. Jadi kita harus sangat berhati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Kita lanjut menonton videonya ya. Jika saudara berkata, hal apa yang saya dapatkan setelah saya mengikuti Tuhan Yesus, jujur secara materi sangat pas-pasan. Saat ini saya punya seorang istri dan 2 orang anak. Kehidupan kami, puji Tuhan, tidak berkelebihan tapi pas-pasan. Nggak jadi juara. Pas-pasan dalam artian kata ya, hari ini saya mau makan, puji Tuhan cukup. Pas mau makan, pas ada, pas mau berobat, pas BPJS sudah dibayar, gitu-gitu aja kehidupan, pas-pasan. Kelimpahannya di mana saudara? Kelimpahannya di hati saya, penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan dia katanya pas-pasan, tapi kelebihan dia dikatanya hatinya itu memiliki damai sejahtera. Hati yang damai sejahtera itu bagaimana? Wallahu alam, kita nggak tahu. Kalau mau tahu ya harus dibelah hatinya supaya kita bisa lihat damai sejahtera yang ada di dalam hati itu seperti apa, kan gitu. Mana tahu kita urusan hati dia, mau damai, mau kerasa kerusuk, mau nggak bahagia, mau apa dia, mana tahu kita. Itu kan urusan dia dengan yang tahu hati. Kalau menurut agama kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu dia ngumbar-ngumbar, ngomong-ngomong masalah hati dia yang katanya sudah damai. Nggak tahu kita apakah damai, apakah tidak. Tapi yang pasti sekarang itu dia jauh dari keluarganya, jauh dari mamanya yang katanya itu mamanya itu kadang-kadang sampai histeris, menangis menjerit-jerit, menanggung malu karena anaknya sudah berpindah keyakinan atau berpindah agama. Nah, kalau di Aceh ini memang sebuah hal yang sangat lumrah, karena kita tahu bagaimana kuatnya agama atau keyakinan masyarakat Aceh terhadap Islam, terhadap agama yang mereka anut. Sangat nista sekali ketika ada salah satu anggota keluarga mereka itu yang kemudian berpindah agama dan itu diketahui oleh semua orang. Nah, ini si Dedi ini sedang menambah terus penderitaan yang dialami oleh ibunya, oleh mamanya. Begitu juga saya pikir dengan keluarga-keluarga yang lain. Semakin dia mengumbar kemurtadan dia ini di media sosial,
di mana-mana semakin keluarga daripada dia itu merasa terhina, merasa malu dengan orang-orang Islam lain yang ada di Aceh. Dia pikir ini sudah keren sekali, dia sudah hebat, sudah berhasil, sudah sukses. Sementara dia harus kehilangan keluarga, dia harus berpisah dengan keluarganya, dan katanya itu membuat dia bahagia. Wallahu alam, hanya dia yang tahu, itu urusan dia. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi kenapa masih bertahan dengan Kristus kalau tidak mendapatkan apa-apa? Karena persoalan iman, saudara, persoalan damai sejahtera itu sulit untuk dijelaskan. Karena orang yang punya banyak uang pun belum tentu punya damai sejahtera di hati. Dan belum tentu juga tidurnya setenang saya, saudara. Apapun ceritanya, itu adalah alasan dia kenapa memilih masuk agama Kristen. Nah, sebagai perbandingan, sekarang mari kita simak sebuah video seorang Kristen kemudian pindah memeluk agama Islam. Nah, ini adalah seorang anak muda dan saya lihat cukup cerdas, dia mengemukakan alasan-alasannya kenapa dia harus kemudian meninggalkan Kristen dan memilih masuk Islam. Kita lihat videonya. Ya, yang membuat saya tertarik dengan Islam ada ketegasan, kejelasan, komitmen yang dipegang ketika mereka mempunyai kitab suci. Ya, ada ketegasan di situ tentang keesaan Tuhan, ada kejelasan konsep ketuhanan. Ini menjadi alasan kenapa anak muda ini memeluk agama Islam kemudian. Nah, dia berangkat dari sebuah kesadaran, dari sebuah konsep yang dia pelajari, bahwa konsep ketuhanan dalam Islam itu adalah konsep ketuhanan yang tegas. Ya, konsep satu Tuhan jelas, ringkas, dan sangat mudah dipahami. Nah, sementara bagaimana konsep agama atau konsep ketuhanan dalam agama dia sebelum memeluk Islam, dan ini katanya kemudian membuat dia cukup bingung dalam memahami konsep ketuhanan di dalam agamanya yang dahulu. Saya menyadari bahwa dogma teologis di dalam agama saya, yaitu agama Katolik, agak sedikit susah diterima oleh akal dan hati nurani saya, yaitu tentang konsep ketuhanan Tritunggal atau Trinitas. Saya kurang bisa memahami bagaimana ketika dikatakan di dalam agama saya, ketika dikatakan Tuhan itu satu, tapi di dalamnya ada 3 pribadi. Ya, Ruwet. Meskipun banyaklah penjelasan dari guru saya, banyaklah penjelasan dari pastor atau romo di paroki saya, dan pendeta-pendeta di luar agama Katolik yang menjelaskan tentang Tritunggal, tapi saya tidak juga mengerti, tidak juga memahami, dan tidak bisa masuk ke akal dan hati nurani saya. Nah, dari video ini kita bisa menyimak dengan mudah dan dengan gamblang dia mengatakan alasannya kenapa kemudian dia berpindah keyakinan menjadi Islam. Karena di keyakinan yang lamanya itu konsep ketuhanan sangat susah untuk dipahami. Nah, berbeda dengan si Murtadin Dedi tadi, dia tidak menjelaskan penyebab kenapa dia meninggalkan Islam. Ya, mungkin dia kurang paham tentang Islam, ilmunya tidak ada, sehingga dia nggak paham tentang ajaran agama dia sebelumnya, sehingga dia dengan mudah mungkin berpindah ke agama yang baru dia.
Nah, kemudian setelah anak muda ini masuk Islam, apa yang dirasakan? Mari kita lihat. Oh, ya, sebentar kawan-kawan. Ini si mu'alaf yang muda ini, anak muda yang masuk Islam ini, namanya ini Reno, kalau saya tidak salah. Beliau berasal dari Sumatera Utara. Sekarang kita lihat bagaimana perasaan beliau ketika sudah memeluk agama Islam. Setelah masuk Islam, merasa saya merdeka. Saya merdeka dari belenggu kegelapan, saya merdeka dari belenggu kebodohan, saya merdeka dari belenggu kebingungan. Iya, mantap. Sekarang mari kita saksikan apa yang dirasakan pula oleh si Murtadin Dedi Syahputra ini. Namun ketika saya menerima Yesus, saya berpikir begini, saya sudah nggak peduli dengan kematian saya, saudara. Karena ketika hari pertama seorang pendeta memberikan saya Alkitab tahun 2013 di Medan, Sumatera Utara, ketika saya buka Alkitab, Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga, buat apa? Bodoh saya nanti. Sabar aja dulu kan, sampai ada orang yang mau sama kita. saya menemukan satu ayat di Filipi 1:21 yang saya baca itu langsung, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika saya baca ayat itu, ya ini kenapa ya, dan tujuannya kemana? Dan ternyata 3 bulan setelah saya baca ayat itu, orang Aceh mengetahui kalau saya sudah masuk Kristen. Dan Kristen tolol, bodoh tolol. Kristen tolol, bodoh tolol. inilah akibat yang saya alami sekarang. Saya harus keluar dari sekolah saya pas ketika saya kelas 3 SMA. Dan juga harus keluar dari rumah dari hari itu juga. Memang gitulah nasib si Jones kan, yang dirasakan tiap sahur ke sahur gitu. Tapi mau gimana lagi kan? Ya. Dengan bermodalkan satu baju kaos yang seperti ini, satu celana Levi's, satu celana dalam, dan satu HP. Udah, nggak bawa KTP, nggak bawa duit 1000 pun, bahkan sandal jepit pun nggak sempat pakai. Suasana sebenarnya rame banyak orang kan, tapi kok hati sepi ya? Karena tiba-tiba di depan rumah sudah ramai dan banyak orang yang mengejar saya. Tapi puji Tuhan, penyertaan Allah dari hari itu sampai hari ini saya merasakan luar biasa sekali. Dan saya mengucap syukur kepada Allah yang memberi saya kelimpahan dalam iman. Ini nih, ciri-ciri orang murtad yang tidak tahu malu. Sudah murtad, masih juga pakai kata Allah. Berulang kali dia ucapkan kata-kata Allah tanpa ilmu. Dia tidak tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan kaum muslimin, Tuhannya orang Islam, bukan Tuhannya orang Kristen. Kenapa dia sudah Kristen masih kemudian menggunakan kata-kata Allah dengan serampangan begitu? Seolah-olah dia masih menjadi hamba Allah di dalam Islam, padahal dia sudah murtad. Dan ini kebanyakan yang dilakukan oleh para murtadin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak terlalu membenci dia. Tujuannya supaya kita menganggap dia masih ada kesamaan-kesamaan dengan kita. Padahal kalau kita cermati video dia dari awal, dia mengatakan bahwa tidak ada kedamaian di dalam agamanya yang dahulu, itu sudah membuat hati kita sakit. Nah, ini ciri-ciri para murtadin kurang hajar seperti ini. Sehingga saya bisa terus bertahan sampai hari ini. Dan upah mengikuti Tuhan Yesus itu yang harus saya bayar. Banyak sekali yang harus saya bayar. Hei kamu, sampai kapan kamu jomblo terus, kata saya kan?
Masa jomblo bertahun-tahun gak masuk akal? Mulai dari dicaci maki itu udah hal yang biasa, saudara. Dicaci maki itu seperti beberapa 2 hari ini itu sudah jadi makanan pokok. Sama seperti saya makan nasi sehari 3 kali. Nah, itu upah yang dia dapat ketika dia memeluk agama dia yang baru. Caci maki, hinaan, ancaman-ancaman. Ya, itu mungkin konsekuensi yang harus dihadapi ketika memeluk sebuah ajaran yang kalau menurut saya memang harus berkorban di agama itu. Tuhannya saja itu kan mengorbankan dirinya sampai harus disalib, dihina, dicaci maki, diseret-seret, ditusuk-tusuk. Nah, jadi memang harus begitu kalau di ajaran agama mereka ya. Jadi terima saja, nggak perlu stres, nggak perlu mewek-mewek, nggak perlu curhat-curhat begitu. Kita melakukan sesuatu itu memang ada konsekuensinya masing-masing. Nah, apalagi ketika yang kita lakukan itu dan orang lain menganggap salah, kemudian kita membuat diri kita viral, kemudian menyalahkan agama, kemudian menyalahkan atau kemudian menganggap keyakinan orang lain tidak sesempurna keyakinan kita. Itu sudah konsekuensi dia, ya dia harus petik lah. Kecuali dia murtad, diam-diam, tidak menampakkan, kemudian tidak mengulas seperti ini, ya, tidak membahas ajaran orang lain, kemudian tidak menyeret-nyeret istilah-istilah agama orang lain, bawa-bawa Tuhan orang lain, ya nggak ada persoalan. Silakan ya sendiri-sendiri. Di dalam Islam sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Jadi kami sebenarnya saya juga nggak akan merespon sebenarnya kemurtadan dia itu, kalau kemudian kemurtadannya itu dia lakukan sembunyi-sembunyi, tidak kemudian di media sosial menjelaskan sesuatu yang tidak bisa kita terima, bawa-bawa nama Allah lagi. Mungkin dicaci maki itu mulai dari orang pegang HP pagi hari sampai dengan paketnya itu habis paket. Karena saya perhatikan ini, kebetulan ini saya juga masih pakai nomor Aceh, dan beberapa hari ini jadi saya terpaksa hidupin mode pesawat karena HP-nya terus berdering dan itu sangat mengganggu untuk ketenangan hati saya, karena saya mau baik. Katanya HP-nya sering berdering, sering dapat ancaman, membuat dia tidak tenang. Padahal kalau di Islam, apapun kejadian dalam kehidupan kita, itu kita bisa tenang hanya dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah membuat hati kita itu menjadi tenang? Apa dia tidak punya teknis lain di agama barunya ini untuk membuat hati dia tenang? Misalkan nggak sampai dengan mematikan HP atau ngadu-ngadu di media sosial, curhat-curhat begini. Kalau di kita jelas, bukan ancaman yang membuat kita tenang, tidak tenang. Bukan ancaman dari manusia, dari makhluk-makhluk lain. Kita tidak tenang ketika kita tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Walau apapun persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Sesimpel itu ketenangan di dalam Islam. Seperti sang mu'alaf tadi yang mengatakan bahwa ketika dia sudah Islam, jiwa dia bebas, merdeka.
Nah, apakah kemudian orang-orang yang mu'alaf yang masuk Islam tidak menerima ancaman? Oh, tidak. Itu sudah lumrah terjadi karena kita keluar atau memilih jalan baru yang berbeda dengan orang-orang terdekat kita, dengan kaum kita, dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan kita. Itu sudah lumrah. Misalkan seperti baru-baru ini ada seorang pendeta dan Cemumek nama beliau. Itu sampai diusir sama keluarganya. Tetapi beliau hadapi itu dengan ketenangan. Dan alhamdulillah saya dengar beberapa anggota keluarganya juga sudah mengikuti jejak langkah beliau menjadi seorang mu'alaf. Nah, saya tidak tahu sih si Murtadin ini bagaimana kemudian dia hadapi keluarga, saudara dan teman-teman dia. Mungkin ya hanya stres begini sampai curhat di media sosial. Kasihan sekali dia. Saya teringat Decul. Madrid yang menang, Juve yang kalah kan. Tapi kok Decul yang masuk goa ya? Kok bisa ya? Ajar di sini. Saat ini saya berada di ini tempatnya Habagat. Di sini ada beberapa buku yang sedang saya baca dan puji Tuhan saya akan terus di sini dan inilah iman saya, saudara. Bukan iman sekardus Indomie, apalagi berapapun duit ini. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi di awal tadi. Tempat dia itu namanya dia beri nama Injil Habagat. Jelas ya, jelas. Jelas dan patut kita duga bahwa dia itu sedang menyasar atau sedang mau menginjili orang-orang Aceh. Karena dari nama saja jelas pesannya itu arahnya, tujuannya itu ke orang-orang Aceh. Kita tahu bahwa selama ini orang Aceh itu mayoritas, notabene agamanya itu adalah Islam. Secara aturan dia juga sudah salah sebenarnya. Karena apa? Kalau benar apa yang saya katakan tadi, dia mau menginjili orang Aceh, berarti dia mau menyebarkan agama dia ke orang yang sudah beragama. Ini secara aturan jelas sebuah pelanggaran. Tidak mungkin pesan dia itu ke suku-suku yang lain. Nggak mungkin Injil Habagat itu pesannya itu ke saudara-saudara kita misalkan di Papua atau di Medan. Mereka nggak ngerti apa itu Habagat. Hanya orang Aceh yang tahu. Nah itu makanya saya katakan sekali lagi di sini bahwa kita perlu sangat berhati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Karena mereka ini biasanya memiliki misi-misi tertentu untuk mencari kawan lagi lebih banyak, untuk menyesatkan lagi orang-orang lain lebih banyak untuk mengikuti jejak langkah dia. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Aceh untuk terus kita pagari akidah kita, akidah anak-anak kita, akidah masyarakat kita, akidah saudara-saudara kita dari misi-misi pemurtadan yang salah satunya sudah memakan korban, kalau boleh saya katakan seperti itu, si Dedi Saputra ini. Itu nominal bisa dicari, tapi damai sejahtera dalam Tuhan. Saudara carikan itu dan berikan ke saya buktinya. Di mana bisa saudara dapatkan damai sejahtera kalau bukan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan begitu, tapi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh orang-orang yang satu keyakinan dengan dia dan apa yang dirasakan oleh mereka. Mari kita lihat cuplikan pendek video berikut. Kristen tolol, bodoh tolol. Kristen tolol, bodoh tolol. Karena saya ini sudah miring, otak saya sudah miring.
Hanya hal ini yang bisa saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kiranya kita boleh saling menghargai untuk persoalan iman. Karena persoalan iman itu persoalan damai sejahtera pribadi manusia. Biarkan manusia itu menentukan keyakinannya masing-masing sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang. Suku apapun dia, biarkan saja. Maka ji, beka pegat yang kengken, ai dedi. Beka pegat pesan-pesan menan. Beka ajak le orang Aceh yang ke Islam, beka Injili le. Karena orang kamonyo na agama. Jadi secara aturan hana hanjeli penanji kayak dakwah agama lain mbak kamu. Jadi kok sudah bisa apa namanya komentar saya sudah bahasa Aceh ya. Karena terbawa dengan Injil Habaget Sigam ini tadi. Jadi kalau memang sudah seperti itu ya kita terima saja. Makanya jangan lagi sentil-sentil atau ajak-ajak orang lain lagi yang sudah memiliki agama itu untuk memeluk agama orang lain lagi, untuk memeluk agama dia lagi. Nggak perlu. Kami juga nggak akan mengajak saudara-saudara kita yang Kristen itu untuk memeluk Islam. Silakan saja mereka bebas dengan agama mereka. Karena aturan di negara kita ini seperti itu. Kita dilarang untuk menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, kecuali dengan kesadaran sendiri. Dia kemudian berpindah keyakinan. Itu lain cerita. Nah, tetapi kalau mengajak orang yang sudah beragama untuk memeluk agama baru atau agama yang lain, itu sebuah pelanggaran. Kayak Dedi, kalau dia sudah murtad saja. Tapi doa kita tetap, mudah-mudahan dia kembali mendapat hidayah. Karena tidak ada persoalan. Kemudian di dalam agama kita, orang yang murtad itu bisa kembali lagi ke Islam. Kalau dia sudah mendapatkan hidayah kembali. Seperti itu. Karena hanya dengan demikian hidup kita boleh damai sejahtera terus, tanpa harus memikirkan hal-hal yang diyakini oleh orang lain. Demikian hal yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah ini kan nampak gobloknya dia nih. Sudah pindah ke agama yang lain, kemudian masih menggunakan istilah-istilah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata-kata, itu kalimah, ya, artinya terlalu dalam bagi kami umat Islam. Jadi jangan sembarangan kamu pakai. Kalau kamu sudah Kristen, pakai shalom saja, atau minimal untuk menghargai orang lain, pakai selamat pagi lah atau apalah. Nggak pantas itu mulut kamu itu yang sudah murtad mengucapkan lagi kata-kata suci seperti itu. Ada Allah di situ, ada salam di situ, ada keberkahan di situ, dan keberkahan yang terkandung di dalam kalimat itu keberkahan dari Allah. Kamu tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Tuhan kamu sekarang itu Yesus namanya, bukan Allah. Jadi itu ya, mohon disadari ya, kalau si Dedi murtad ini melihat video saya ini. Karena belagu sekali orang seperti ini. Semuanya MU, Chelsea, Tottenham, Liverpool, City udah pada lolos semua. Kok Arsenal aja yang enggak ya? Demikianlah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dalam rangka membentengi akidah kita, akidah kaum muslimin, terkhusus orang-orang Aceh yang notabene-nya memeluk ajaran Islam, dan Islam tumbuh
begitu kuat di sini, di dalam dada-dada masyarakat Aceh, dan juga bagi saudara-saudara Muslim dimanapun berada, semoga terus menjaga akidahnya, terus memperkuat, dan sebisa mungkin kita melakukan pembentengan diri dari misi-misi pemurtadan. Karena apapun yang kita katakan, apapun yang kita dengar, misi-misi pemurtadan itu tetap terus ada, dan itu realita, saudara-saudaraku sekalian. Alangkah saya sebagai orang Aceh merasa malu ketika ada orang Aceh yang pindah keyakinan, merasa sedih juga saya. Dan tapi yang sudah terjadi ya itu di luar kemampuan kita, di luar jangkauan kita, dan kita serahkan kepada Allah. Apapun itu, semoga menjadi jalan yang terbaik, dan kita sebagai manusia hanya bisa mengambil pelajaran dan hikmah terhadap realita pemurtadan seperti ini. Dan saya pikir sebagai orang Aceh juga, dengan melihat video ini, kita tidak boleh lagi merasa aman dan nyaman. Karena apabila kita merasa aman, merasa tidak terjadi apa-apa, hal-hal seperti ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada keluarga-keluarga kita atau orang-orang terdekat kita. Hal-hal seperti ini biasanya terjadi disebabkan oleh pemahaman agama atau pendidikan agama yang kurang. Nah, seperti kalau saya tidak keliru, si Dedi ini tadi kan ketika dia masih berusia sangat muda, ya, masih sekolah, masih SMA, dan kalau saya tidak salah tadi masih SMP dia ketika dia mulai tersentuh dengan ajaran-ajaran baru itu. Dengan mudah dia kemudian terpengaruh untuk murtad, dan ini biasanya disebabkan oleh pengetahuan agama atau pendidikan agama yang kurang didapatkan, sehingga akidah atau keimanan dia di dalam Islam itu rapuh dan mudah berpindah. Padahal kalau kita membuka mata, ya, mencari informasi lebih dalam terhadap isu-isu seperti ini, perpindahan akidah ini, itu malah orang-orang yang terpelajar, orang-orang pandai dari kalangan-kalangan pendeta, profesor, doktor, orang-orang yang berpendidikan tinggi, itu yang kemudian malah memilih untuk masuk Islam, meninggalkan ajaran-ajaran agama mereka yang sebelumnya. Karena apa? Karena mereka terus mempelajari, ya, terus mencari kebenaran secara ilmiah, secara akademik, secara logis, sehingga kebenaran itu bisa diterima oleh akal dan pikiran mereka. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih kepada semua saudara-saudaraku yang telah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Insyaallah di lain kesempatan kita akan mengulas murtadin lain. Terutama saya fokuskan dulu
pada murtadin-murtadin yang katanya berasal dari Aceh. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.